Anda masih bersama News NTB pemirsa. Polres Lombok Tengah terus dalami kasus dugaan pemotongan dana kapitasi tenaga kesehatan di Puskesmas Ganti agar segera rampung. Penyidik telah periksa 45 saksi dalam kasus tersebut. Polres Lombok Tengah hingga saat ini masih terus mendalami kasus dugaan pemotongan dana kapasitas nakes oleh Kepala Puskesmas Ganti, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini Polres Lombok Tengah sudah memeriksa sekitar 45 saksi terkait dugaan kasus pemotongan nakes tersebut, salah satunya oleh bendahara dan Kepala Puskesmas Ganti. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah mengklaim bahwa kasus ini akan segera rampung, kendati koordinasi tetap dilakukan dengan inspektorat terkait pemeriksaan saksi lainnya. Berapa 40. yang 40 haram? Jadi dari kurang lebih 40. Hasil terakhir apakah sudah ada menjurus ke Ada indikasi nggak? Karena ini kan tipikor ini nggak bisa kita mengatakan ini terbukti atau enggak. Kita harus pemeriksaan inspektorat, harus kita lakukan gelar. Berdasarkan keterangan para saksi, ada yang mengakui adanya pungutan dan mengakui tidak adanya pungutan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, penghapusan kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Barat ditargetkan pemerintah daerah pada tahun 2024 sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres nomor 4 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi NTB. Terkait hal tersebut, mengacu pada data percepatan penghapusan kemiskinan ditargetkan pada tahun 2024 mendatang. Data BPS NTB, jumlah masyarakat miskin ekstrim pada tahun 2022 sebanyak 176.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020, kemiskinan ekstrim NTB mengalami penurunan sebesar 4,78% menjadi 3,29% di tahun 2021. Di tahun 2021 itu yang ekstrim di Maret tahun 2021 itu 4,78 ya 4,78% atau sekitar 254.000 sekian jiwa. Kemudian di tahun 2022 pada bulan Maret tahun 2022 artinya Maret ke Maret ya kita pada angka sekitar 3,29%. 3,29% itu jumlah penduduknya sekitar 176.029 jiwa, lebih kurang segitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim. Nah, itu yang tadinya disampaikan oleh Bu Kadis juga dengan Impres nomor 4 tahun 2022 itu mau dihapus oleh Pak Presiden itu melalui Impresnya di tahun 2024. Yang sebenarnya sasaran dari SDGs itu di tahun 2030. Jadi tahun 2020 itu kemiskinan ekstrim dihapus. Jadi Pak Presiden itu memajukan 6 tahun. Dari tahun 2030 menjadi tahun 2024 itu ekstrim itu harus 0. Pemerintah NTB terus berkoordinasi dengan 10 kabupaten kota untuk memaksimalkan program P3KE dalam penghapusan kemiskinan ekstrim di NTB. 3 program yang dijalankan Pemda NTB menurunkan angka kemiskinan ekstrim, yakni menekan pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui industrialisasi ekraf, serta verifikasi dan validasi data di kantong-kantong kemiskinan dengan menggunakan data yang bersumber dari P3KE. Dalam rapor kemarin, kita ingin menyelesaikan masalah kemiskinan ini secara komprehensif. Bukan hanya pada tataran yang kemiskinan ekstrimnya, tetapi pada potret besar kemiskinan itu pada level-level desil di atasnya yang kalau tidak ada treatment dia akan terjun menjadi desil yang ekstrim. Dalam program P3KE, pemerintah daerah menganggarkan sebesar 1, triliun pada APBD di luar anggaran APBN dan stakeholder lainnya guna menurunkan kemiskinan di tahun 2024 menjadi 0 atau 0 sesuai arahan Presiden RI. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sterilisasi kucing disambut antusias warga dan komunitas pencinta hewan karena dinilai dapat menekan populasi dan perkembangbiakan kucing liar di Pulau Lombok. Pecinta hewan baik Desi Marlina yang sempat kontroversi dan viral ini terus mendedikasi dirinya dengan melakukan sterilisasi, kali ini terhadap kucing lokal dan ras yang ada di Pulau Lombok.
Dalam sterilisasi kucing ini diterjunkan 2 dokter hewan dari Dinkes Provinsi NTB. Disambut antusias warga dan komunitas pecinta kucing karena merasa terbantu. Untuk menekan populasi, pasien setiap nanti melahirkan dibuang apa? Gitu. Hari ini berapa banyak kucing yang dibawa terus? Yang dibawa 14 sekarang ini. Tapi kalau di rumah ada sama ya ini 47 ekor. Itu kucing rescue semua. Kita mengadakan sterilisasi gratis buat buat kucing lokal dan kucing ras juga sama, gratis semuanya. Kenapa harus sterilisasi? Kami melakukan sterilisasi sebenarnya sudah tidak lama untuk menekan populasi hewan-hewan liar, terutama kucing-kucing jalanan, kucing-kucing ada di pasar. Sebenarnya dari mana aja? Semua seluruh Lombok saya undang. Sterilisasi kucing liar dan peliharaan jenis lokal dan ras bertujuan untuk menekan populasi atau pertumbuhan kucing agar lebih sehat sehingga keberadaannya tidak mengganggu lingkungan sekitar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali untuk tetaplah bersama kami.